Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Katarina Felisastia bersama rekan saya Eva Dwi Novitasari dengan Rismawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pertemuan 18 yaitu pengevaluasian strategi, balance scorecard, run audit, dan tantangan manajemen strategi abad ke-21. Yang pertama, balance scorecard atau BSI adalah pendekatan manajemen strategi yang menghubungkan tujuan organisasi, tindakan, dan pengukuran kinerja secara seimbang antara aspek keuangan dan non-keuangan. Hal ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi mengukur kinerja dan mencapai visi jangka panjang melalui 4 perspektif utama. Adapun 4 perspektif dalam balance scorecard, yang pertama itu perspektif keuangan. Perspektif keuangan yaitu menilai hasil akhir strategi dari sisi finansial seperti laba, efisiensi bayar, dan pertumbuhan pendapatan. Tujuannya memastikan strategi memberi keuntungan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah perspektif pelanggan. Mengukur kepuasan, loyalitas, dan persepsi pelanggan terhadap organisasi. Tujuannya yaitu membangun hubungan kuat dan meningkatkan pangsa pasar. Lalu yang ketiga, perspektif proses internal. Yaitu fokus pada efisiensi, kualitas, dan inovasi proses kerja. Tujuannya itu memastikan kegiatan internal mendukung strategi dan memberikan nilai tambah. Lalu yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berfokus pada pengembangan SDM, inovasi, dan teknologi. Tujuannya itu membangun kemampuan organisasi untuk tumbuh dan beradaptasi di masa depan. Lalu adapun manfaat balance scorecard. Manfaatnya itu ya ada 5. Yang pertama, itu menyediakan pandangan menyeluruh tentang kinerja organisasi. Dan yang kedua itu mengintegrasikan strategi dengan tindakan nyata. Lalu yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, menumbuhkan budaya perbaikan yang berkelanjutan. Lalu yang kelima, mendorong perubahan perilaku ke arah pencapaian tujuan strategi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses untuk menilai sejauh mana strategi organisasi berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Fungsinya yaitu untuk memastikan strategi tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Lalu ada karakteristik evaluasi strategi, yaitu ada 9. Yang pertama, berkesinambungan, yaitu dilakukan secara terus-menerus agar strategi selalu relevan dengan kondisi terkini. Yang kedua ada objektif, yaitu berdasarkan data dan indikator yang jelas, spesifik, terstruktur, atau SMART. Yang ketiga ada berorientasi hasil, yaitu fokus pada pencapaian tujuan strategis, bukan hanya aktivitas yang dilakukan. Yang keempat berbasis data, yaitu menggunakan informasi laporan keuangan, kinerja dan data pasar yang dapat dipercaya, akurat, dan faktual. Yang kelima, analisis mendalam, melibatkan analisis SWOT, resiko, dan kinerja untuk memahami penyebab hasil strategi. Yang keenam, ada responsif, yaitu mampu menyesuaikan strategi saat terjadi perubahan lingkungan bisnis. Ketujuh, transparan dan akuntabel, yaitu hasil evaluasi harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Ke-8 ada integrasi, yaitu menjadi bagian dari siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu pembelajaran berkelanjutan, adalah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan kinerja di masa depan. Selanjutnya yaitu kontrol sistem dalam strategi. Kontrol sistem adalah proses untuk memantau, mengukur, dan memastikan pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana. Tujuannya agar organisasi tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan strategis. Menurut Robert Waterman, kontrol sistem yang efektif memiliki beberapa prinsip penting,
Yang pertama yaitu fakta sebagai dasar keputusan. Data dan informasi akurat digunakan untuk menilai kinerja, bukan opini pribadi. Yang kedua yaitu kontrol yang membebaskan. Sistem kontrol bukan untuk membatasi, tetapi untuk memberi arah dan kejelasan agar organisasi lebih fokus. Yang ketiga ada keterbukaan terhadap informasi, yaitu organisasi harus transparan dan mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Yang keempat ada ketetapan kontrol keuangan, yaitu pengawasan keuangan yang akurat menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kreativitas. Yang terakhir ada adaptif terhadap perubahan, yaitu sistem kontrol harus fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi bisnis yang dinamis. Selanjutnya yaitu peran auditor internal pemerintah. Auditor internal memiliki peran penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah. Prinsip auditor internal yaitu independensi, objektivitas, profesionalisme, kerahasiaan, serta orientasi pada risiko. Tugas utamanya yaitu yang pertama, menilai efektivitas program dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu memberikan rekomendasi perbaikan dan laporan hasil audit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan auditor dulu dan sekarang. Aspeknya itu ada 5, ada fokus, pendekatan, jenis audit, teknologi, dan peran. Nah, aspek fokus dulunya itu kepatuhan dan pada peraturan, tapi sekarang itu penciptaan nilai tambah. Nah, yang kedua itu pendekatan. Dulu itu reaktif, tapi sekarang itu proaktif dan preventif. Nah, aspek yang ketiga itu jenis audit. Dulu itu pada keuangan, tapi sekarang itu resiko dan tata kelolanya. Nah, sedangkan aspek teknologi, dulu itu manual, tapi sekarang itu berbasis data analitik. Nah, yang terakhir itu aspek peran. Dulu itu pemeriksaan, tapi sekarang itu menjadi mitra strategis dan konsultan. Nah, di sini ada paradigma baru auditor internal pemerintah. Yang pertama itu beralih dari fungsi pemeriksaan menjadi mitra strategi manajemen. Yang kedua, fokus pada penciptaan nilai tambah, bukan hanya kepatuhan. Yang ketiga, menggunakan analisis resiko dan teknologi digital. Yang keempat, berperan dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Yang kelima ini ada mendorong transparansi dan tata kelola yang baik. Nah, di sini juga ada faktor pendukung transformasi. Nah, faktor pendukung transformasi ini ada 5, yaitu yang pertama, dukungan pimpinan organisasi. Yang kedua, komitmen dan profesionalisme auditor. Yang ketiga, pengembangan kapasitas dan sertifikasi. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi efektif. Yang kelima, evaluasi kinerja secara berkala. Nah, di sini juga ada ciri utama strategi abad ke-21. Yang pertama, itu transformasi digital. Transformasi digital ini yaitu mengoptimalkan teknologi untuk efisiensi dan inovasi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan, yaitu terus beradaptasi dengan tren pasar. Yang ketiga itu pelanggan sentris, yaitu fokus pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Yang keempat itu persaingan global, yaitu meningkatkan daya saing lintas negara. Yang kelima yaitu fleksibilitas dan adaptasibilitas tinggi. Yang keenam ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, keputusan berbasis data. Yang kedelapan, kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis. Yang kesembilan, kepemimpinan transformasional dan responsif. Yang kesepuluh, kesadaran terhadap tantangan global. Tantangan global ini ada seperti perubahan iklim, pandemi, dan lain-lain. Nah, dari presentasi kita, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi yang sudah kita presentasikan, yaitu kesimpulannya,
Kesimpulannya yaitu pengevaluasian strategi melalui pendekatan balance scorecard membantu organisasi menilai kinerja secara menyeluruh dari aspek keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi dan kontrol strategi memastikan bahwa setiap langkah organisasi tetap berjalan dengan tujuan utama dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, di sisi lain, peran auditor internal kini berkembang menjadi mitra strategi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, transparansi, dan tata kelola yang baik. Nah, dalam menghadapi tantangan manajemen abad ke-21, organisasi ini dituntut untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta menerapkan strategi yang fleksibel, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai sosial untuk mencapai keunggulan dalam jangka panjang. Oke, baik, sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.